Nah sebenarnya sebelum bikin konten tentang gangster mah si NGW tuh tentang Persib justru sebelumnya. Oh dulu tuh mau. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini alhamdulillah saya berkesempatan dan intinya ada jalan untuk bersilaturahmi, bertemu dengan Ayudi, salah satu konten kreator yang ada di Bandung ya. Ayudi, sehat? Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan atos nyempatkeun waktosna. Siap, sama-sama. Biasa konten bareng lah. Padahal tadi kita teh di awal udah salaman ya, sekarang salaman lagi. Salaman lagi lah. Ya. Kelihatan di kamera angelnya gimana gitu. Iya benar. Nah, sebelum melanjutkan ke menonton, jangan lupa subscribe channelnya Ayudiansyah. Ya. Nama channelnya apa? NGW Official. NGW Buat Official. teman-teman jangan lupa subscribe pokoknya. Subscribe ya. Dan jangan lupa juga bantu subscribe untuk channel saya agar bisa lebih berkembang lagi dan lebih bersemangat lagi membuat konten-konten di video-video saya selanjutnya. Makin maju, harus makin maju pokoknya ya. Makin maju. Harus itu mah, harus semangat lah intinya. Nah, ini ya. Jadi Gimana? saya tuh intinya kepengen ini pengen berburu ilmu lah. Sekalian silaturahmi, ilmu juga karena kan Belajar bareng sih lebih tepatnya ya. Kita sih. belajar bareng, sharing lah ini mah. Sharing. Saya juga sama masih belajar. Jadi di beberapa konten saya sebelumnya ada juga beberapa konten podcast yang terinspirasi dari channel YouTube-nya Ayudi. Wah, NGW Official. yang bener nih. Seriusan gitu. Jadi kayak podcast kayak gitulah ya. Nah, sebetulnya emang yang mau saya tanyain ini Ayudi tuh dari dulu pertama bikin konten bagaimana ceritanya gitu, maksudnya apakah dulu bareng-bareng kah ataukah emang bikin sendiri atau gimana? Kalau awalnya sih bareng-bareng sih ya. Ada beberapa orang sih. Kalau nggak salah bentar ya, 1, 2. Sebenarnya sama si channel NGW ini tuh dikelola sama 5 orang asalnya. Cuman sampai sekarang tuh yang bertahan mah ya paling ya saya aja. Berdua lah, ada teman satu lagi yang ada di balik layar yang kameramen lah. Oh iya. Ya berdua sama itu. Soalnya terlalu banyak lika-liku lah, banyak drama. Ya begitulah. Nah, kalau misalkan di konten ini kan emang dulu pertama bikin emang konsepnya mau di konsep seperti membahas lebih ke sekarang tuh kan kebanyakan konten podcast kayak membahas gangster kayak gitu aja. Gangster ya? Sebenarnya ini mah agak panjang ya kalau diceritain, nggak apa-apa nih teh. Nggak apa-apa lah, enjoy aja lah. Nah sebenarnya sebelum bikin konten tentang gangster mah si NGW tuh tentang Persib justru sebelumnya. Oh dulu tuh mau. Iya, sekitar tahun berapa ya? 2020 lah kalau nggak salah ya. Nah tentang Persib, cuman waktu itu tuh kan lagi rame-ramenya nih ya Persib tuh. Lagi rame-ramenya Persib, terus sama lagi rame-ramenya mau mulai virus corona ke Indonesia. Betul. Nah otomatis kan mulai ada aturan-aturan tuh pas begitu masuk virus corona itu gak boleh ada keramaian yang kayak gitulah pokoknya ya, dibatasi kayak gitu lah ya. Terus otomatis kan kalau misalkan kita ke stadion gitu kan banyak orang nih ya, berarti kan jadi nggak ada nih lah. Nggak ada. Sepak bola nggak ada ya, Persib nggak ada, bingung lah di situ teh. Duh mau bikin konten apa lagi nih ya. Nah saya tuh nonton channelnya si Rahmat Ababil. Rahmat Ababil. Nah dia tuh ngebahas tentang tawuran lah. Nah di situ saya mulai terinspirasi Di situ terinspirasi. Tapi saya kan posisi di Bandung nih. Duh, Bandung
apa ya? Bandung kan kalau kayak tawuran STM gitu udah jarang lah ya, Udah apalagi jarang. di zaman sekarang. Hmm. Nah, terlintaslah gara-gara saya lagi nongkrong di Alfamart tuh ya. Iya. Lagi nongkrong di Alfamart tuh ada cewek pakai salah satu atribut Iya. organisasi besar di Bandung lah. Nah, disitulah saya kepikiran, oh ya udah, gimana kalau misalkan kita bahas tentang masa lalu organisasi itu yang dimana Iya. dulunya yang masih jadi geng motor lah, kalau sekarang kan udah jadi ormas lah. Ormas. Nah, disitulah mulai Iya. bikin dan ya sampai sekarang lah. Sampai sekarang ya. Nah, jadi intinya lebih ke membahas gangster lah ya di konten A tuh. Nah, untuk konsep kedepannya nih, kira-kira di salah satu channel A apakah ada konsep yang lain, mau dibikin konsep tentang apalah selain membahas ke masa lalu tentang geng motor? Oh, berarti ya pertanyaannya mungkin mau ada konten selain geng nggak mungkin gitu ya? Nah, iya intinya? seperti itu mungkin gitu. Ada sih cuman belum bisa ditentuin yang apa-apanya sih tapi ini juga masih meraba-raba lah, masih nyoba-nyoba gitu lah. Soalnya ternyata ya bikin YouTube tuh nggak semudah itu. Emang iya sih. Jadi Mikirin konsep yang kayak gitu ternyata nggak gampang ya. Paling apa ya saya? Ya buat sementara paling saya mau bikin kayak daily vlog yang kayak gitulah. Bikin daily vlog ya sambil mikirin konsep yang baru itulah. Bikin konsep yang mau baru. ngapain belum terpikir sih untuk konsep apa-apanya belum kepikiran apa, tapi lagi dicari gitu. lagi dicari. Iya. Karena emang posisinya, emang tadi kan kita sempat juga ngobrol ya. Emang mempertahankan viewers dari, maksudnya penonton tuh emang susah ya. Susah banget ya. Iya. Susah, aduh, setengah mati. Kalau misalkan emang dari awal kita kontennya A, membahas A. Nah, kalau misalkan mau dialihkan ke konsep yang lain, belum tentu viewersnya sebanyak yang pertama ya. Ya, seperti itulah. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Makanya emang bikin apa maksudnya? Bikin konten tuh emang benar kata Ayudi, emang nggak gampang gitu ya. Gak gampang. Kalau dilihat sama orang yang awam sih, apaan, paling cuman bikin video bla 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 gini-gini doang. Kalau dilihat orang yang awam kan kayak gitu, padahal kan untuk si pelakunya sendiri susah lah. Susah, emang Iya. iya sih. Jadi emang kita tuh dituntut untuk bener-bener kreativitas tuh Iya. di ini ya. Iya. Soalnya kan kalau nge-YouTube apa ya, kayak kita kan independen ya, kalau nge-YouTube kan kita apa-apa sendiri, ngedit sendiri, mikirin konsep sendiri. Emang iya. Semuanya harus serba sendiri ya, kreativitas sendiri. Kita pemikirannya harus lebih ekstra lagi gitu. Nah, di luar dari kesibukan A bikin konten, apakah A kerja juga atau malah nanti kedepannya saya tuh mau fokus aja lah di YouTube sebagai konten kreator atau gimana? Wah, ini pertanyaannya cocok banget nih. Ini sekarang saya kan lagi dilema banget ya. Di antara pekerjaan yang emang udah saya kerjain sebelum saya nge-YouTube atau fokus di YouTube gitu ya. Iya. Itu tuh pilihan yang susah sih sebenarnya. Iya. Soalnya dua-duanya sama-sama penting sih. Belum bisa nentuin juga sih ya itu. Belum bisa nentuin. Ya belum bisa nentuin. Paling- Makanya sampai sekarang masih pinter-pinter ngebagi waktu sih ya. Aduh. Ini di channelnya boleh ngerokok nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi ini channel keren loh, mantep. Jauh-jauh nyamperin ke sini, keren. Jadi saya juga sebelumnya banyak-banyak terima kasih ke Ayudi sudah responnya baik gitulah ketika saya mau bersilaturahmi ke beliau. Alhamdulillah beliau emang welcome banget orangnya. Padahal kita emang pertama kali ketemu ya. Ya ini pertama banget ini. Pertama ketemu. kali, jadi beliau tuh orangnya humble, welcome, dan benar-benar
nuntun saya lah intinya, memberikan beberapa ilmu sebagai konten kreator, dan saya juga mau mau berguru juga ke beliau. Jangan berguru tuh maksudnya kita sharing terus kita belajar bareng gitu. Oh iya gitu. Kalau berguru mah kan harus sama orang yang emang benar-benar paham kayak gitu loh kan. Saya mah sama masih belajar gitu. Oh iya. Kita CS sekarang belajar bareng-bareng. Nah, emang yang saya salut dari beliau, dulu tuh pertama bikin YouTube tuh dari tahun berapa? Kayaknya jadi cepat gitu dalam jangka waktu yang belum nyampe 2 atau 3 tahun. Malahan channel punya NGW, punya A sekarang udah naik gitu. Sebenarnya sih belum lah. Kalau menurut saya mah tuh kan saya juga kan baru mulai juga. Cuman mungkin ya kalau sekarang perbedaannya sedikit udah ada yang nonton mungkin kalau sekarang gitu. Kalau dibilang naik mah belum masih jauh saya juga. Saya agak panik gini guys. Aduh. Biasanya Ayudi sebagai host yang mengundang narasumber, sekarang ya giliran Ayudi menjadi narasumber di channel saya. Ya, aduh. Ini saya baru pertama sih, enggak sih, adalah beberapa. Beberapa ya. Dan baru sekarang jadi narasumber lagi ya? Iya, soalnya emang rasanya tuh beda kalau jadi narasumber, ternyata rasanya kayak gini ya. Kayak gini ya. Cuman enaknya jadi narasumber tuh nggak perlu mikirin buat pertanyaan selanjutnya. Lebih ke kalau lebih misalkan ke santai aja ya. Kalau saya pribadi emang posisinya ini sedikit tadi terbata-bata tuh karena apa? Pertanyaan selanjutnya apa gitu. Jadi lebih ke sekarang tuh ini ya. Kalau saya pribadi jadi nggak di konsep ini pertanyaannya segini. Emang lebih bagus sih di konsep. Tapi kalau misalkan saya lebih ke langsung spontan aja lah. Tapi kalau itu balik lagi ke kenyamanan sih ya. Kalau saya juga di NGW sama, nggak ada konsep juga kok. Oh, sama juga ya. Kalau pertanyaan ya ngalir gitu aja. Pas awal juga saya sama juga. Pas awal ya kayak gitu, saya juga kadang lagi nanya pas dijawab sama narasumber. Nah harusnya kan kita nyiapin pertanyaan lagi tuh. Habis itu saya juga sering dulu blank, anjir apaan lagi nih, gua harus nanya apa lagi nih. Gitu. Sering banget itu. Makanya buat teman-teman kalau di sini ada yang nonton NGW juga, di video-video awal tuh kayak banyak cut. Nah itu tuh jeda waktu saya lagi mikir itu. Lagi mikir pertanyaan selanjutnya gitu ya. Iya itu. Alhamdulillah sih sekarang gitu saya nambah keluarga baru ya, bisa bersilaturahmi dengan Ayudi, salah satu konten kreator yang pertama saya bisa collab gitu lah intinya ya, bisa collab ini dengan beliau. Mudah-mudahan kedepannya dengan saya bertemu Ayudi dengan channelnya NGW Official bisa membuka jalan saya untuk bisa lebih kenal dengan para YouTuber atau konten kreator yang lainnya ya. Amin. Jadi intinya minta ini aja lah, dukungan dan juga bimbingan lah untuk kedepannya gitu Ayudi. Saya mah selalu support lah. Kita mah saling support aja tuh. Yang namanya berkarya mah kan nggak ada batasan. Terus kan kita juga harus banyak relasi gitu, harus banyak silaturahmi kan. Kayak gini kan. Ya saya juga ketemu sama AA, dapat ilmu baru kan dari AA gitulah. Setiap ketemu sama orang kan saya mah selalu cari ilmunya gitu. Betul. Banyak ilmu juga secara tidak langsung dari obrolan-obrolan kita tadi di luar kamera. Saya juga dapat ilmu dari AA. Ya kayak gitu aja sih ya. Intinya silaturahmi aja lah, perbanyak silaturahmi ya kalau bikin konten. Nah iya betul sih. Tapi itu temen A yang satunya lagi kan sekarang emang tinggal berdua kan kata barusan ya. Oh. Apakah itu di luar jam konten selalu main bareng atau gimana iya gitu? Iya, itu saya juga tiap hari nginep di rumahnya, enggak tiap hari sih. Tapi dalam seminggu tuh
Saya tuh lebih sering tidur di rumah dia daripada di rumah sendiri gitu. Jadi emang dari dulu sampai sekarang emang bareng-bareng Sama gitu ya. dia sih. Itu Ya. kenalnya tuh dari kapan? Apakah teman nongkrong dari dulu kah atau dari SMP gitu? Kalau dia temen SMA sih ya. Oh, teman SMP. Temen SMA. Sekaligus dia yang ngajarin Yudi nakal. Yang kayak gitu Yudi tahu kenakalan dari dia. Oh, dari dia. Iya. Namanya Sama dia siapa? bareng. Kalau boleh tahu biar ntar kalau misalkan teman AA nonton, oh jadi saya dibawa-bawa gini. Si Cecep ada namanya. Cecep namanya Cecep. Jadi emang dari dulu sampai sekarang tuh emang bareng-bareng sama dia gitu. Ya, Kalau bareng-bareng. misalkan bikin konten kah atau pas pengeditan emang bareng-bareng sama dia ya. Bareng-bareng terus. Soalnya emang nggak tahu ya, mungkin visi misinya sama mungkin ya. Satu frekuensi, jadi ya makanya bisa bertahan sampai sekarang lah. Nah, tadi sempat awal-awal ketemu kita tuh emang dulu sempat gitu suka ke melihara hewan. Tadi pernah bilang juga ke saya tuh saya pernah lihat gitu di salah satu tempat pas saya lagi ngonten kah ataukah lagi pas bawa hewan. Emang dulu pernah pelihara hewan apa? Pernah dulu. Ini kita punya hobi yang sama ternyata nih ya. Jadi saya tuh dulu pernah punya musang. Musang. Nah, ya ikut-ikut komunitas lah, yang kayak gitu, kumpul-kumpul tiap weekend di. Kalau saya dulu sih ngumpulnya ada di Geraha Puspa kalau di Geraha sini. Puspa. Di Geraha Puspa di situ. Kalau dulu di Cimahi di mana ngumpulnya? Kalau saya di Gunung Bohong, Gunung Bohong. Gunung Bohong. Jadi Kayaknya kita dulu pernah ketemu pasti Kayaknya dulu kita pernah ketemu deh pasti. Ya, cuman yang nggak kenal. karena gitu. nggak kenal jadi cuma selewat aja gitu ya. Kalau dulu saya diracunin musang teh sama Kang Ali, tahu nggak? Kang Ali. Yang dia tuh punya musang namanya tuh si Ujang sama Nyai, yang sekarang musang itu sama Irfan Hakim. Nah, sama dia saya Sempat sih saya juga ngedengar gitu. Ya mungkin kalau misalkan ketemu sama Kang Alinya, mungkin saya juga kenal gitu pastilah ya. pasti tahu. Pasti kenal. Nah, Suku dia mah suku. Suku. Permusangan di Permusangan. sini gitu. Emang dulu punya salah satu hewan musang tuh awal mulanya kenapa bisa tertarik nih? Ternyata Ayudi teh dulunya penyayang hewan gitu. Dulu teh gara-gara putus jeung awewe Alah. Aslina ya mah. Gara-gara putus. Terus story ya mah. Dulu tuh gara-gara putus sama cewek nih ya. Bingung gitu anjir mau ngapain gitu ya udahlah iseng-iseng cari hewan peliharaan di Facebook dulu. Tapi pingin yang aneh selain kucing sama anjing gitu ya. Oh ini ada musang gitu ya. Saya kan rumah dulu pas kecil tuh kan di Padalarang ya, di Padalarang di rumah nenek suka ada nih ya. Cuman kalau di daerah rumah nenek mah itu teh hama dulu mah. Tapi iya. Nah, tapi kalau di sini mah ternyata jadi hewan peliharaan. Ya udah saya teh beli dari mulai yang pertama yang biasa nih, yang murah-murah dulu. Nah, musang res atau apa? Musang pandan. Musang pandan. Musang pandan. Nah, begitu masuk komunitas kan makin banyak nih yang aneh-aneh, musang apalah ya, dari awal yang murah sampai beli yang ya lumayan lah. Nah sekarang apakah musangnya masih ada atau emang dari dulu udah vakum gitu nggak melihara lagi? Nggak ada sih sekarang. Nggak ada ya? Dijual karena COVID. Dijual karena COVID? Karena COVID ya. Bukan musangnya yang COVID ya. Zaman itu lagi zaman COVID itu. Jadi COVID. kita keuangan kan semuanya surut nih. Oh iya, hampir semua sih terkena imbas ya. Iya. Saya motor habis 1 gara-gara pandemi teh. Aduh, musang kesayangan 1. Terus apa lagi ya? Hancur lah pokoknya kehidupan. Emang semua sih kena imbas dari salah satu virus yang masuk ke Indonesia ya pas COVID itu. Bahkan sampai sekarang tuh emang
ada lagi virus aneh gitu ya yang masuk teh. Aneh-aneh wae sekarang mah virusnya teh. Lebih ke jadi gimana ya? Pusing lah kalau misalkan terus terpaku ke pembahasan yang penyakit kayak gitu aja. Saya boleh balik nanya nggak? Boleh ya, boleh. Kenapa bisa tertarik di YouTube, Pak? Tertarik di YouTube tuh karena awalnya sih saya iseng, Oh, iseng. iseng. Kayaknya semua yang YouTube tuh kebanyakan berawal dari iseng deh. Emang iya, tadinya saya dulu justru konten kebanyakan gitu, konten dari konten channel YouTube saya membahas tentang hewan. Oh gitu. Nah sekarang posisinya karena di konten hewan mungkin karena nggak terlalu fokus ya, jadi dari channelnya pun asa gimana gitu naiknya tuh lama ya. Makanya sekarang saya lagi bikin apa maksudnya ngerubah konsep dari hewan ke konsep yang lain. Nah sekarang maksudnya kemarin emang saya posisinya sempat lihat salah satu channel punya Ayudi membahas mengenai gangster, geng motor kayak gitulah ya. Nah saya tuh mulai tertarik nih. Oh kenapa kalau misalkan posisinya pas saya lihat emang unik lah, lihat cerita pengalaman dari orang lain, kenapa saya nggak bikin juga gitu. Nah terinspirasi lah, emang sempat ada 3 atau 4 video baru-baru ya semingguan ke belakang lah saya bikin juga konten. Nah itu terinspirasi dari NGW Official punya kontennya Ayudi, alhamdulillah. Dan dengan konten itu juga udah ada jalannya mungkinnya ku Allah teh di pasihan jalanan lah. Yeah. Saya ngontek lah, maksudnya awalnya ngomen dulu di salah satu video punya Ayudi. Alhamdulillah beliau welcome dan di situ mulai DM-an dan sekarang alhamdulillah bisa ketemu. Iya, iya. Hatur nuhun pisan Ayudi. Siap, sama-sama. Ayudi saya mah seneng sih ketemu sama orang-orang baru tuh gitu. Makin banyak saudara tuh makin rame gitulah. Iya, Ya siapa tahu kan nanti juga kalau saya main ke daerah A kan saya ngontak gitulah ke A ya, minta makan ke A. Ya. Pokoknya mah bercanda, kalau misalkan Ayudi mau ke daerah Cimahi kontak saya aja lah. Kalau misalkan di luar jam kerja insya Allah pasti saya selalu welcome di rumah malah. Siap, makasih. Nah, mungkin itu aja sih pembahasan saya. Intinya silaturahmi saya bersama Ayudiansyah, NGW Official. Hatur nuhun pisan Ayudi. Siap, Pak, sama-sama. Nah, terima kasih yang udah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan karena saya juga masih banyak belajar lah intinya. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, assalamualaikum, bye-bye.